Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan atau mengedukasikan perihal kualitas air, proses aklimatisasi dan sterilisasi air atau fermentasi air. Ini kita harus ngetek di kolam ini. Jelas, karena ya kita kan mau bicara soal air ya tuh. Ini kan air, ini air kolam. Jadi kita harus secara natural juga gitu bikin kontennya. Tapi air ya air, paling cuma kalau ganti ya kotor, kalau nggak pas bersih. Ya, tapi kan di dalam air ini kan terdapat lobster. Di sini nih lobster. Lobster. Banyak itu lobsternya. Banyak dong. Ini kaki kita bisa aja kegigit ini, kecapit. Bukan kegigit, Oh, lebih ke bekah. Apa itu bekas? Jadi si kulit-kulitnya mengembang gitu berwarna putih. Ya udah lanjut, kita mau bahas apa hari ini? Oke, jadi air merupakan pertimbangan yang penting dalam budidaya lobster air tawar. Untuk memelihara atau budidaya lobster air tawar itu memerlukan air yang baik atau berkualitas baik sehingga pertumbuhan lobster air tawar nantinya itu akan maksimal. Nah, untuk menilai penilaian air meliputi yang pertama itu temperatur, yang kedua itu derajat keasaman, yang ketiga itu tingkat amoniak dan tingkat kekeruhan. Nah, berbicara tentang atau perihal temperatur, lobster air tawar itu mampu bertahan di kisaran 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Berbicara soal derajat keasaman atau pH meter, itu di kisaran angka 6 hingga 8. Dan tingkat amoniak. Tingkat amoniak itu atau kandungan amoniak dalam air itu maksimalnya itu 1,2 ppm. Setelah itu tingkat kekeruhan ya 20 hingga 40 cm. Nah, tapi dari itu kan secara teori kadang tiap pembudidaya lobster air tawar lainnya atau petani lobster air tawar yang lainnya itu mempunyai metodenya masing-masing. Salah satunya saya pun sama memiliki metodenya masing-masing. Yang saya paparkan tadi itu secara teoritis ya. Selanjutnya apa nih? Kita bahas apa lagi? Nih? Ini kemarin di video sebelumnya kita bahas soal oksigen dalam air. Oksigen dalam air. Oke. Jadi oksigen dalam air atau oksigen terlarut itu kita membutuhkan yang namanya aerator ini. Ini aerator itu mengandung oksigen terlarut dalam air sehingga lobster air tawar atau organisme hewan yang ada di dalam air itu bisa hidup. Dan salah satunya itu adalah water pump ya. Water pump juga sama. Jadi kita itu boleh menggunakan salah satunya di antara mau pakai aeratornya saja atau water pumpnya saja. Berarti salah satu bisa itu? Bisa dong. Kalau jelas. saya mau coba langsung dua-duanya nggak apa-apa? Bagusnya lagi sih ada yang namanya filtrasi ya. Ada filtrasi itu lebih bagus lagi karena ya untuk menjaga kualitas air tentunya. Nah, selanjutnya ini aja ya proses aklimatisasi ya. Ini apa itu aklimatisasi? Iya, aklimatisasi apa? Aklimatisasi itu adalah proses adaptasi ya. Ini saya sudah contohkan 2 ekor. Aduh, kepite. Hati-hati ya tuh. Atau iya ini agresif sekali ini. Ini salah satu lobster yang cukup baik ya. Ini ada 2 ekor lobster air tawar ya. Nih, 2 ekor lobster air tawar. Ini proses aklimatisasi adalah biar si lobster itu tidak stres. Karena kan kita untuk pembudidaya yang pemula itu kan pastinya beli lobster air tawar dulu ya. Nah, itu kan ada yang namanya proses aklimatisasi, yaitu proses adaptasi lobster air tawar ini yang tadinya di kolam pembudidaya dengan pembeli. Contohnya saya misalkan ingin budidaya lobster air tawar, saya beli di Atas Farm dan saya akan mencobanya di rumah. Nah, sebelum mencobanya itu ada yang namanya proses aklimatisasi. Sedikit saran aja, kalau ingin membeli lobster air tawar itu dalam proses ini tuh kurang lebih di siang menjelang sore hari aja, karena proses aklimatisasi ini butuh memerlukan waktu kurang lebih 4 jam ya. Jadi gini caranya. Ini air kolam yang akan ditaruh lobsternya nanti. Jadi lobster itu ditaruh ke ember nih, di ember ini. Si lobster itu di kisaran airnya itu kurang lebih setengah badan lobster air tawar. Jadi biar dia bisa proses adaptasinya dengan sendirinya, karena si lobsternya itu pasti menghirup udara yang baru gitu. Contohnya seperti ini. Diamkan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Setelah itu sudah 10-15 menit itu si lobster itu taruh di kolam yang akan dibudidayakan. Pelan-pelan saja gini. Nah, diamkan selama 4 jam. Setelah 4 jam berlalu baru kita kasih pakan. Jadi ini proses aklimatisasinya selesai.
Dan jangan lupa ya tabur garam krosok atau garam ikan. Garam rumah bisa nggak? Nggak bisa lah, itu mau buat dimakan aja itu. Oh, nanti. beda ternyata. Bikin sayur garam berarti sayur Seger asam. tuh, sayur asam tuh. Oh, sayur asam pakai garam berarti. Pasti, Oh, pasti. masakan wajib pakai garam. Oh, jadi selanjutnya saya akan bahas tentang fermentasi air atau sterilisasi air di kolam baru ya. Tentunya kan itu pasti dengan air juga ya, berbicara soal air. Jadi yang pertama, mau kolam terpal, mau kolam semen, itu ada yang namanya fermentasi air atau sterilisasi air, karena kolam baru itu mengandung banyak zat racun lah ya, yang tidak baik untuk kehidupan atau cara berkembang biak hewan organisme air lainnya. Bukan hanya lobster saja, jadi ikan manapun juga bisa, ikan air tawar manapun juga bisa. Jadi prosesnya itu yang pertama, setelah kolam jadi itu, yang pertama isi air dulu ya. Isi air kurang lebih berapa, tergantung kebutuhan sih, ingin isi air, ketinggian airnya itu. Misalnya kalau kolam terpal saya itu kan 50 cm ya ketinggiannya, berarti 50 cm itu full air, diamkan kurang lebih 1 hari full atau bisa lebih 3 hari. Setelah itu kuras, maksudnya dibuang tuh air, isi air lagi, masukkan gedebong pisang itu, batang pohon pisang itu Ya, dimasukkan, didiamkan selama 2 hari lah kurang lebih. Setelah itu kuras lagi, isi air baru lagi, tabur garam krosok, atau lebih baik lagi ada probiotik lainnya lah. Pasti banyak lah ya di tukang akuarium, pasti ada tuh yang namanya fermentasi air. Apa aja komponen-komponennya, bisa tanya lah ke sana gitu, langsung paketan gitu. Nah, setelah sudah selesai itu prosesnya kurang lebih 1 minggu ya, baru bisa tebar hewan organisme air, mau ikan air tawar atau lobster gitulah ya. Setelah itu bolehlah ditebar ke kolam. Jadi kesimpulannya yaitu, ketika kita ingin budidaya lobster air tawar itu, yang kita pelihara itu bukan lobsternya, melainkan airnya. Karena kalau kita pelihara air, otomatis kualitas airnya itu baik. Dan yang terpenting nih, jaga pola makannya, karena ketika kita ingin memberikan pakan lobster air tawar itu sedikit ya, jangan terlalu banyak, akan mengakibatkan nantinya itu bakal menjadikan kandungan amoniak dalam air itu tinggi dan mengakibatkan tingkat mortalitasnya itu tinggi. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capit. Mau kemana? Pengen ngopi ya. Ikut atuh. Ya, nanti aja.